91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, seperti biasanya ya di Lintas Jakarta sore, kami akan menghadirkan kisah perjalanan ataupun juga pengalaman hidup dari seseorang yang mungkin ini bisa menjadi contoh dan juga pengalaman untuk kita, supaya kita juga bisa terus maju ya dalam kisah sukses. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan bersama dengan Bang Endrik Yahmawan, seorang blogger otomotif dan juga pengusaha online. Selamat sore Bang Endrik. Halo ya. Iya, selamat sore. Gimana kabarnya Bang Endrik? Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat Sehat sekarang. ya. Oke, baik. Bang Endrik, ini kan sekarang ini jadi seorang blogger otomotif dan juga pengusaha online nih. Ceritanya gimana sampai akhirnya menjadi seorang blogger otomotif dan juga pengusaha online? Oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara blogger itu dari 2011 itu saya jalanin. Kan ada komunitasnya itu ya. Iya. Komunitasnya blogger otomotif yang hobi riding juga hobi nulis gitu di blog. Dari 2011 dan itu udah spesifik otomotif ya? Betul, dan lebih spesifiknya itu di roda 2. Roda 2, oke baik. Ini kenapa? Memang dari dulu tertarik untuk ngulik tentang roda 2 ya? Iya, dulu memang basicnya hobi jalan-jalan ya dengan sepeda motor. Basicnya hobi jalan-jalan. Saya hobi jalan-jalan tapi ngebikin gitu. blog tentang motor nih Bang Endrik nih. Betul. Iya. Itu hobinya beda-beda kita, setiap orang. Oke. Terus gimana tuh jalannya blognya itu? Dari tahun 2011 sampai sekarang gimana tuh perkembangannya? Blognya itu ya makin ke sini makin rame karena juga kegiatan liputan, kalau ada produk-produk sepeda motor baru itu kita diundang ya dari komunitas gitu. Diundang dan di test ride, kadang diajak touring, itu pokoknya asik gitu. Jadi menjalaninya juga sesuai passion gitu. Iya, enak ya karena sesuai hobi ya. Jadi nulisnya kayak nggak ada beban, datang ke acara-acara juga nggak ada beban, malah kayak jadi seneng gitu kan ya. Betul. Oke. Tapi keuntungan yang sudah didapatkan oleh Bang Endrik sebagai seorang blogger dulu deh, apa keuntungan yang didapatkan? Mungkin yang intangible dulu ya. Intangible itu ya jelas silaturahimnya tambah perkenalan ya. Baik dari petinggi-petinggi ATPN juga dapat, kemudian dari teman-teman komunitas motor, kemudian dari teman-teman blogger sendiri nasional, jadi ke Indonesia lah. Iya. Jadi dikenal gitu. Terus kalau yang selain intangible, apalagi keuntungannya? Ya kalau dari sisi materi sih kategori cukup ya, tapi ya alhamdulillah bisa memopang ketika sebelum pandemi itu. Oke. Ketika sebelum pandemi, berarti setelah pandemi enggak dong? Setelah pandemi itu, ya ini mungkin yang mau kita bahas sore ini kali ya. Setelah pandemi, jadi pas waktu pandemi, bagaimana kondisi yang menimpa Bang Endrik? Iya betul. Jadi itu boleh dibilang ya nggak dibilang titik 00 banget sih gitu. Tapi artinya ketika pandemi datang di Maret 2020, 3 bulan berturut-turut itu kan asli kegiatan liputan minim ya dari pabrikan, karena memang dari pemerintah nggak boleh ini nggak boleh itu, nggak banyak event, nggak ada kegiatan segala macam gitu. Jadi ya secara mau ngeliput apa gitu, bahan tulisan juga otomatis berhenti yang soal-soal perjalanan atau soal review motor baru. Nah di new normal itu ya mau nggak mau waktu itu sedikit agak banting setir gitu. New normal di bulan Juni itunya. Jadi menjalanin usaha yang kira-kira disukai apa nih gitu. Waktu itu pilihannya apa? Pada saat itu tercetus usaha ini delivery, pengiriman. Oh, kurir ya, delivery ya? Iya, kurir. Cuman jadi itu merintis baru ya sendiri. Oke. Jadi bukan ikut aplikasi A, B, C gitu, bukan, tapi bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, sendiri. Nah itu, jadi saya waktu itu bikin namanya yang gampang disebut, itu Kurir Express. Kurir Express, jadi itu utamanya sih kirim-kirim makanan, dokumen maupun barang itu dalam bentuk instan delivery. Jadi dia pick up langsung antar gitu. Jadi bukan same day. Oke. Jadi ini kalau untuk konsep bisnisnya, untuk konsumen bisa mendapatkan jasa pengirimannya, ini gimana tuh caranya? Iya, oke. Jadi sementara ini memang sistemnya masih manual ya. Jadi promosinya saya via Instagram. Kemudian untuk komunikasi customer untuk mulai menggunakan jasa itu mulai dari WhatsApp ya. Tanya ongkir pertamanya. Cek ongkirnya oke, kalau deal jadi nanti
teman-teman driver yang saya arahkan untuk pick up gitu. Oh, jadi Bang Hendrik juga memberdayakan teman-teman lainnya begitu ya? Iya, jadi sekarang ini alhamdulillah setelah setahun berjalan, setahun lebih sih, itu sudah ada 15 driver. Oh, luar biasa. Berkembang ya usahanya ya, Jabodetabek. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk barang-barang yang bisa dikirimkan di jasa pengirimannya Bang Hendrik, apa aja? Itu tadi kategorinya ada makanan, ada dokumen, dan ada barang. Tapi kalau di persentase itu 90% yang masuk adalah makanan. Oh, makanan paling sering ya? Dan betul. Dan lebih spesifik lagi, kita itu dikenalnya Kurir Express sebagai kayak cake delivery gitu. Jadi menghantarkan makanan-makanan yang rentan, kategori rentan. Kayak cake ulang tahun, puding. Pernah bayangin puding ya? Seperti apa puding? Pengiriman jarak jauh. Iya. Ini kan berarti ada tantangan tersendiri begitu ya kalau kemudian akhirnya dikenal sebagai jasa kurir untuk makanan-makanan yang memang fragile ataupun juga rentan begitu ya. Ini gimana tuh menyiasatinya agar konsumen tetap puas dengan jasanya kurirnya Bang Hendrik ini? Iya, jadi dalam perjalanannya saya semula tuh menggunakan tas yang tank bag, justru itu tank bag aslinya awalnya. Tank bag itu yang biasa dipakai di motorsport buat touring ya. Bentuknya persegi. Lama-lama waktu itu ada rezeki dihubungin sama vendor tas. Waktu itu ada vendor tas menawarkan ini pembuatan tas. Nah, disitulah saya ketemu, terus berdiskusi, akhirnya deal, saya dikasih privilege seperti itu, privilege dikasih boleh bikin tas. Waktu itu 20 tas banyak itu. Karena aslinya dia, kalau perusahaan tersebut, vendor tersebut, aslinya kan dia main ke perusahaan-perusahaan gede. Itu biasa minimumnya 100 gitu, paling minimum mungkin 50. Nah, karena dia melihat usaha saya itu tertarik gitu untuk membantu, jadi dikasih kebijakan boleh Hendrik 20 kita jalan gitu. Maksudnya dibikin aja udah. Makanya saya bisa bikin tuh 20 tas dengan sablon sendiri, dengan desain sendiri, dengan sesuai kebutuhan saya gitu. Akhirnya dari tas yang 20 itulah saya terjemahkan untuk merekrut banyak driver baru pada bulan Maret kemarin. Dan sekarang totalnya ada berapa driver yang tergabung? Masih sama sih sebenarnya, karena ada yang keluar masuk, cuman ya 15. Tapi sekarang udah 15 itu istilahnya udah fix, sesuai dengan kebutuhan yang saat ini. Kan sistemnya masih manual ya, jadi kita belum bisa rekrut banyak. Tapi mungkin tahun depan insya Allah bisa gitu. Oke. Nah, Bang Hendrik, ini kan nggak banyak begitu ya orang yang kemudian otaknya cepat langsung menangkap peluang yang ada begitu. Kalau Bang Hendrik ini kan kemarin sempat mengalami, bisa dibilang terpuruk lah ya akibat pandemi, walaupun nggak 0-0 banget tadi katanya. Tapi kemudian langsung putar otak dan memikirkan langsung bikin usaha adalah jasa pengiriman. Ini kenapa waktu itu bisa langsung mendapatkan ide itu? Nah, ini saya berulang kali kalau ditanya teman atau siapa itu saya akan teringat ke teman gitu. Teman yang pertama kali dia bukan inisiasi ke saya secara langsung, tapi tidak langsung. Dia itu waktu itu posting di Facebook jasa kurir, jadi dia bikin usaha kurir juga itu pribadi. Terus melihat dia posting seperti itu, saya jadi teringat gitu. Kalau saya dulu 2011 waktu masih kerja juga nyambi kurir gitu, pernah gitu. Makanya terbesit, kenapa nggak dibikin ulang gitu? Kenapa nggak dicoba gitu? Karena ini waktu saya jalani waktu itu asik sih gitu. Nah, saya coba bikin. Nah, langkah pertama yang saya buat adalah membuat akun Instagram waktu itu, buat langkah promosi. Buat ngenalin juga ya ke orang-orang ya. Karena saya kan basicnya blogger tadi, jadi dikit-dikit posting gitu. Mantap. Makin lama makin postingannya makin banyak. Pas postingan pengiriman tadi maupun story IG gitu ya. Nah, itu makin lama makin dikenal oleh ibu-ibu, mak-mak kalangan sini yang pengusaha makanan online. Gitu yang Nah, jadi Bang Hendrik waktu awal menjalankan usaha jasa kurir ini begitu ya, ada kekhawatiran nggak? Jangan-jangan nanti usahanya, kan biasanya kalau orang mau memulai usaha ya, ada kekhawatiran untuk takut gagal begitu. Apakah Bang Hendrik juga sempat mengalaminya? Mungkin ketika belum pecah telur itu, saya kan udah bikin Instagram, sudah posting flyer, brosur gitu kan. Kok ini hampir 2 minggu itu nggak ada yang nyangkut gitu, kayak ada yang kontak gitu. Nah, ternyata begitu. Nah,
Tapi waktu itu nggak terbesit untuk nyerah. Kepikirannya tetap tunggu gitu, tetap menunggu. Ternyata setelah 2 minggu ada tuh yang nyangkut, ada yang DM. Order pertama masuk ya? Orderan pertama itu bersejarah banget itu. Jadi DM, ibu-ibu dia pengen kirim masakan gitu, tanya ongkir ya, ongkir dari sini ke sini berapa Pak Hendrik gitu. Oh sekian Bu, dulu ongkirnya saya kan belum tahu tarifnya yang ideal berapa ya. Saya set aja dulu tarifnya 1.500 karena bayangan saya 1.500 per kilometer itu jauh di bawah yang sudah eksis ya, hijau-hijau itu ojol. Saya anggap itu mungkin bisa jadi daya tarik. Nah ternyata benar itu banyak yang bilang wah murah itu pendek gitu. Jadi nah ya udah orderan pertama itu benar-benar saya baru nyadar ternyata wah makanan nih gitu. Karena saya ekspektasi awalnya kan pengen barang, dokumen gitu. Ternyata ini langsung makanan nih gitu. Ya udah. Untungnya waktu itu hantarannya nggak terlalu jauh, lancar, aman. Saya foto, saya kirim laporan, selesai Bu. Nah, terus saya langsung ditransfer ongkirnya. Jadi pulang dari transfer situ, pulang dari situ saya langsung berpikir, waduh ada makanan ya. Besok-besok gimana harus pakai tas nih kan gitu. Karena tadinya saya nggak pakai tas yang pertama itu. Saya hanya andelin box motor yang ada dipasang di motor. Nah jadi itulah sebenarnya ya. Langsung optimis karena memang ini dunia saya gitu. Saya suka di jalan dan kalau hujan panas nggak masalah itu yang penting ada kegiatan yang menghasilkan. Waktu itu kepikirannya hanya begitu. Nah kemudian kalau misalnya dalam berusaha ataupun juga dalam berkarir ya, mungkin sebagai blogger ataupun juga sekarang ini sebagai pengusaha yang usahanya masih bisa dibilang baru dirintis ya, walaupun sudah berjalan beberapa waktu, sempat mengalami kegagalan nggak Bang Hendrik? Kalau dibilang kegagalan, awalnya kan begini ritmenya, saya jalanin itu sendiri sekitar 6 atau 5 bulan itu sampai di Desember. Desember itu ternyata permintaan pengiriman semakin tinggi di daerah sini. Saya di daerah Cibubur saya. Semakin tinggi, di situ saya minta bantuan ke teman-teman yang bisa bantu. Jadi waktu itu ada 3 orang yang memperbantukan. Nah, alhamdulillah sih orderan Natal tahun baru itu sedikit banyak bisa dihandle, tapi banyak juga yang lepas artinya nggak bisa dihandle. Saking banyaknya ini ya, saking banyaknya permintaan dan kurang armada. Ya, kemudian masuk Januari begitu dia trafficnya mulai normal, artinya bisa dihandle dengan 1-2 driver. Itu tadi yang awal mula saya cerita kenapa bisa jadi banyak itu dari tas itu. Tas itu di bulan Maret itu dibikin, terus ini saya terjemahkan untuk rekrut driver karena persiapan buat Lebaran tahun berikutnya 2021 kemarin. Jadi saya buka lowongan itu. Terus akhirnya ada tadi ya sampai 15 orang ya. Langsung 200-an, hampir 200 itu yang apply, yang masuk. Mantap. Saya bingung, aduh ini siapa yang difilter, siapa yang dipanggil gitu. Sementara tas cuma 20 gitu. Ya udah saya sesuaikan aja dengan kebutuhan saya, daerah mana yang kira-kira yang strategis yang banyak orderannya selama ini saya jalanin. Akhirnya kepilih lah itu ada 15 orang waktu itu driver dengan berbagai background mereka. Ada 1 orang yang dari ojol, ada sisanya dari beda-beda backgroundnya, guru, ada karyawan. Nah jadi ini kalau untuk yang mereka yang bergabung bersama dengan jasa kurirnya Bang Hendrik ini sistemnya kayak komisi gitu ya untuk mereka ya? Betul, iya betul. Jadi saya bagi hasil 80-20, 80 ke deliver. Siap. Jadi ke depannya usaha ini mau seperti apa bayangan dari Bang Hendrik? Seperti gimana? Usaha ini ke depannya bayangan Bang Hendrik akan jadi seperti apa? Jadi kan kalau sekarang kan masih manual ya, masih benar-benar via WhatsApp gitu komunikasinya atau DM. Memang untuk dengan jumlah driver yang 15 dan cakupannya memang luas di Jabodetabek, saya masih bisa handle sendiri. Jadi saya itu pindah posisi sekarang jadi admin seolah-olah orderan. Istilahnya apa ya, owner sekaligus admin untuk sementara ini. Nah itu mungkin saya untuk next step berikutnya pengen dikembangin jadi seolah-olah begini. Saya itu pengen bayar admin dedicated gitu. Jadi 1 orang admin yang benar-benar dedicated sehingga saya bisa mengerjakan hal yang lain untuk pengembangan gitu. Bisa. Kalau mimpi berikutnya sih kalau itu sistem itu sudah berjalan mungkin lanjut ke aplikasi maunya. Bikin aplikasi sendiri ya. Ya karena kudu aplikasi istilahnya. Supaya kita bisa nanti buka layanan lain yang seperti Sende gitu kan.
Jadi driver bisa banyak orderan dalam aplikasi itu. Kalau sekarang kan orderan berdasarkan admin ngasihnya. Iya, baik. Baik Bang Endrik, terakhir makna sukses menurut Bang Endrik apa sih? Gimana? Makna sukses menurut Bang Endrik apa? Sukses. Untuk saat ini yang saya rasakan mungkin kalau bisa menggerakkan banyak orang untuk istilahnya menggerakkan banyak orang untuk bisa mendapatkan sebuah penghasilan ya mungkin ya. Itu walaupun di kitanya sendiri mungkin tidak seberapa di kitanya, tapi yang penting apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan bisa diduplikasi ke banyak orang. Itu buat saya sudah sedikit satu kepuasan batin lah mungkin untuk saat ini. Kita kan bergerak di bidang jasa ya, intinya sih 3 ya. Jadi amanah itu perlu. Nomor 1 itu amanah. Terus kedua, nggak ribet sistem kita. Jadi walau kita masih manual, tapi usahakan customer yang mau menggunakan jasa kita tidak terlalu ribet. Langsung gampang. Misal cek ongkir, oke. Langsung detail ordernya seperti ini. Langsung besok pick up atau langsung hari ini pick up gitu. Simple gitu. Siap. Yang penting aman. Bagi mereka yang penting kan aman yang mereka pegang gitu. Terus yang ketiga ini mungkin agak beda. Yang ketiga ini no baper ya. Kalau saya bilang. Artinya gini, banyak customer yang masuk setiap harinya itu sekedar tanya ongkir. Oke. Pak Endrik ini kesini berapa ya gini. Nah setelah dijawab kesini sekian gitu, akhirnya putus. Putus artinya nggak lanjut. Ya itu memang diserahkan sepenuhnya dealnya kan kembali ke pembelinya dia gitu. Kalau menurut pembeli dia itu kemahalan ya nggak jadi ya. Gitu. Jadi kita itu ibaratnya sudah seperti server ongkir aja gitu, nggak usah baper gitu. Iya. Baik. Gitu. Terima kasih Bang Endrik sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mudah-mudahan juga usahanya lancar terus sama-sama. Dan juga mudah-mudahan cepat berkembang ya usahanya ya. Terima kasih Bang Endrik sekali lagi, sukses ya. Amin ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian pendengar kisah sukses kita kali ini yang menghadirkan Bang Endrik Yahmawan, seorang blogger otomotif dan juga pengusaha online yang sekarang ini membuka jasa kurir ya. Dan kita masih akan terus lanjut kebersamaan kita di Lintas Jakarta sore sampai dengan jam 19 malam hari nanti. Pastikan